engkau, Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Ternyata ketenangan dan kebahagiaan batin tidak bisa dibeli dengan uang dan apalagi pengkhianatan. Ia hanya bisa dibayar dengan kesetiaan. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita bacaan kitab suci tentang dua figur ini. Pertama Yudas, kedua Yeremia. Yudas adalah salah satu di antara 12 murid yang kemudian menjual Yesus dengan uang karena mau mengkhianati Yesus. Kita telah mendengar dengan sangat jelas beberapa kisah terkait dengan Yudas sehingga ia berani menjual Yesus dengan uang. Pertama, karena ia merasa bahwa Tuhannya adalah uang, bukan lagi Yesus yang memanggilnya. Apalagi setelah ia dipercayakan menjadi bendahara, ia lalu kemudian muka uang dan segala sesuatu diukur dengan uang. Nah, ketika menghadiri makan bersama di Betania di rumah Maria, Marta dan Lazarus, Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narbatsu yang sangat mahal, lalu menyeka dengan rambutnya, dan Yudas adalah orang yang protes, mengapa minyak itu tidak dijual untuk membantu orang miskin. Itu cerita pada hari Senin. Maka hari Senin juga saya mengatakan bahwa hanya ada satu pekan suci dari 365 hari.
Di antara banyak pekan yang ada dalam satu tahun, hanya satu pekan namanya pekan suci, dan itu adalah pekan ini. Saking berharganya pekan suci ini, bahkan gereja pun menunda hari raya kabar sukacita ke setelah Paskah. Kemarin dari Bimas Katolik mau datang apa istilahnya dari inspektorat itu, mau datang ke hari ini sebenarnya, mau periksa dana dari pusat. Terus saya bilang, kalaupun kamu datang, kamu berhadapan dengan hasil pekerjaan. Saya tidak akan pernah menghadapi kamu, karena ini pekan suci. Jadi pekan suci ini tolong dihargai, kasih tahu mereka. Apalagi mereka yang datang kan tidak semua orang Katolik. Coba hargai hari raya kita. Jangan bekerja dan jangan lagi datang pemeriksaan itu pada saat kita sedang fokus pada pekan suci. Terus mereka bilang, ya Romo, nanti kalau Romo pun tidak sempat, kami saja pergi. Kita tahu batal juga. Jadi Tuhan bekerja. Dan apa yang mau dikatakan, Bapak Ibu, kita tidak bisa merayakan hari suci tanpa menghargai pekan suci. Makanya kenapa kemudian saya sendiri tidak ingin banyak pergi kalau pekan suci dan berusaha untuk selalu ada misa di paroki. Karena itu adalah kesempatan terbaik untuk kita memaknai Paskah, karena tidak bisa kita tiba-tiba lompat pada perayaan Kamis Putih, Jumat Agung, malam Paskah dan Paskah tanpa kita tahu cerita kenapa Yesus masuk dalam 3 kesempatan itu. Jadi di hari Senin, Selasa, Rabu ini adalah hari di mana kita diarahkan untuk bisa mengerti dan memahami bahwa kalau akhirnya Yesus itu menderita bukan karena kehebatan Yudas untuk menjual dia. Itu cuma modus saja. Tapi sebenarnya itu semua adalah rencana Allah. Makanya Yesus bilang apa dalam Injil? Anak manusia memang harus menderita sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Tapi celakalah orang yang membuat dia menderita. Artinya Yesus menderita itu sebuah keharusan, bukan karena Yudas sukses menjual. Sehingga sebenarnya kalaupun Yudas sukses menjual Yesus dengan 30 keping perak, itu bukanlah kehebatan dan kesuksesan untuk Yudas. Apalagi kita tahu akhir cerita bahwa Yudas kemudian buang semua uang itu dan ia mati bunuh diri. Stres kan? Makanya tadi saya bilang di bagian awal, kita tidak bisa membeli ketenangan batin dan kebahagiaan hidup dengan uang dan pengkhianatan. Karena akan berakhir dengan ketidaktenangan bagi hidup dan akan membuat kita stres. Makanya Bapak Ibu, sering kali terjadi orang banyak uang sering susah tenang dan lebih banyak stres. Bahkan kebingungan lagi saking banyaknya uang, ia mau pakai untuk apa. Bukan lalu berarti bahwa uang dan kekayaan tidak penting. Itu semua penting, tapi lihatlah itu sebagai media atau rahmat Allah untuk kita makin dekat dengan Tuhan, makin merasa bangga bahwa Tuhan merahmati hidup kita. Itu jauh lebih penting. Karena ternyata kebahagiaan hidup dan ketenangan batin hanya bisa dibeli dengan kesetiaan dan ketaatan. Kamu hidup bersama istri, kalau setia dan taat itu yang menenangkan batin kan. Kalau orang sudah mulai tidak setia dan tidak taat, itu yang mengganggu dan membuat tidak tenang, stres, putus asa, tidak pernah bahagia. Jadi ketaatan dan kesetiaan, dan itulah yang dilakukan oleh Yeremia. Dia tahu dia utusan Tuhan, karena itu dia lebih taat dan setia pada apa yang Tuhan katakan. Ketika Tuhan bilang, aku mau menjadikan lidahmu sebagai media untuk mewartakan sabda, dia bilang silakan memakai lidah seorang murid. Demikian juga memakai tangan dan apapun yang dia miliki sebagai alat di tangan Tuhan. Silakan. Dan ketika dalam kenyataan bahwa ia tidak disukai, dibenci, dicaci maki, diolok-olok, bahkan diancam, dimusnahkan, ya enjoy saja. Karena apa? Ia tahu ia alat di tangan Tuhan. Tuhan tahu caranya menyelamatkan dia. Dan memang Tuhan punya cara tersendiri untuk menyelamatkan orang-orang yang dia pakai sebagai alat di tangannya. Bapak Ibu menjadi pengurus KBG, pengurus lingkungan, DPP, dan apapun tugas-tugas pelayanan dalam gereja itu rekan kerja Allah. Tuhan mau pakai kita. Karena itu jangan takut dengan kecewaan, disakiti, dikecewakan, tidak apa-apa. Bahwa ada umat yang mengecewakan dan menyakiti kita, mungkin juga menolak dan membenci kita, tidak apa-apa. Itu sama sekali tidak mengurangi kepercayaan Tuhan kepada kita, karena Tuhan panggil kita karena mau pakai kita.
Yang paling penting dari kita adalah jaga kesetiaan dan ketaatan. Jangan sampai demi mengejar uang kita lupa tugas dan tanggung jawab itu. Karena akhirnya kebahagiaan dan ketenangan hidup tidak bisa dibeli oleh uang. Seperti Yudas, sudah dapat 30 keping perak, malah stres. Atau ini juga yang penting, jangan sampai menjadi murid yang berkhianat. Kita jadi DPP, jadi pengurus lingkungan, jadi pengurus KBG, fungsionaris pastoral, jangan sampai jadi pengkhianat. Karena itu yang buat kita lebih stres lagi dengan hidup. Dan Bapak Ibu, sejarah membuktikan orang yang sering berkhianat dalam hidup gereja pasti lebih banyak stres. Hidupnya seperti hidup segan mati tak mau. Kelihatan hidup tapi banyak tersiksanya, banyak makan hatinya, banyak masalahnya, banyak persoalannya, mungkin juga banyak utangnya. Kenapa? Jangan sekali-kali berkhianat terhadap Tuhan, supaya tidak terus stres. Ya, sampai Yudas itu kan kalau kita ikut di tablo kan akhirnya dia buang semua itu uang itu, dan kemudian dia pergi bunuh diri. Tidak ada kebahagiaan. Maka paling penting untuk kita, setelah di hari pertama kita mencicipi menu hari pertama pekan suci dengan cerita tentang minyak narmatsu. Sekarang kemarin di hari kedua kita diberikan menu hari kedua pekan suci tentang roti yang dicelupkan, yang kemudian mengubah Yudas menjadi orang yang kerasukan setan. Dan yang ketiga hari ini, menu hari ketiga pekan suci itu tentang 30 keping perak. Uang tidak bisa membuat kita nyaman dan bahagia. Ia sering menjadi pemicu dan penyebab persoalan. Bahkan seringkali orang beruang gampang stres karena demi uang ia bisa melupakan Tuhan, atau demi uang ia berkhianat terhadap Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, marilah kita percaya kepada Yesus sebagai murid, bukan sebagai pengikut. Mungkin ini hal yang jarang kita sadari. Kita percaya kepada Kristus sering disebut sebagai pengikut Kristus, benar. Tapi jangan sekedar menjadi pengikut, jadilah murid. Kalau menjadi murid, kita akan belajar taat. Seperti relasi guru dan murid, murid harus taat kepada guru kalau ia mau sukses. Tapi kalau pengikut, itu seperti orang-orang yang ikut-ikutan. Orang, ayo demo, yang penting dapat nasi bungkus, kan ikut-ikutan. Ayo, jangan pergi misa, ikut. Jangan ikut itu kegiatan gereja, ikut. Usir romonya, ikut. Gitu. Itu namanya pengikut. Pengikut itu seperti kerbau bercocok hidung, ikut-ikut saja, yang penting rame-rame. Tapi jangan jadi Katolik karena jadi pengikut, ikut-ikutan. Tapi jadi Katolik karena menjadi murid. Murid itu harus taat dan setia. Pengikut itu bisa kemudian jadi pengkhianat seperti Yudas. Yudas ini kan bukan termasuk kategori murid jadinya. Ia kemudian sekedar pengikut Yesus karena akhirnya ia mengkhianati Yesus, bahkan menjual Yesus demi mendapatkan uang. Tapi kembali kita tidak bisa membeli kebahagiaan dan ketenangan batin dengan uang dan pengkhianatan. Kita hanya bisa membeli kebahagiaan dan ketenangan batin dengan kesetiaan dan ketaatan seperti yang ditunjukkan oleh Yesaya dalam bacaan pertama. Semoga Tuhan memberkati kita.